Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, hari ini kita akan banyak berbincang-bincang dengan salah satu partai yang menghimpun lebih banyak milenial dengan ide-ide baru, gagasan-gagasan baru. Teman-teman dari PSI ini adalah teman-teman yang masih cukup muda semua. Yang pertama adalah Dr. Dea Tunggaisti, SHMM. Biasanya dia kalau SHMM itu orang bilang berani. Kenapa? Susah hidup masih mau hidup. Susah hidup kalau LLM lama-lama mati gitu. Untung MM bukan LLM. Dia adalah Sekjen Partai Solidaritas Indonesia. Selamat sore. Selamat sore. Kemudian ada Andi, Bro Andi Budiman, Wakil Ketua PSI DPP. Apa kabar, Andi? Sehat, Daeng. Terima kasih. Sehat. Saya juga jangan dipanggil Daeng, panggil Bro. Bro ya, bro benar. Bro Daeng. Bro Daeng. Bro Daeng. Kemudian ada adik saya, Insinyur Haja Tukadaeng Parawansa. Tukadaeng, iya. Terima Selamat sore. kasih, Daeng Ancu. Ya. Sis Dea, banyak sekali orang di Sulawesi Selatan menanya, apa iya PSI itu hanya untuk milenial? Bukan hanya, ya kita di mana dong tempatnya? Menurut Anda bagaimana? Mungkin saya bicara dari data 2019 dulu ya, bahwa faktanya pemilih PSI itu justru sebetulnya milenial tua gitu ya. Dalam arti memang usia di atas milenial menjadi mayoritas pemilih PSI. Tetapi yang menjadi ikatan apakah kuat dan muda gitu, itu sebetulnya adalah semangatnya. Kita percaya bahwa apa yang ditawarkan PSI adalah semangat yang muda, bahwa kita semangat untuk merubah perpolitikan Indonesia. Lebih daripada usianya dari pelaku-pelaku tersebut. PSI hadir untuk merubah perpolitikan Indonesia dengan memberikan nuansa yang muda. Kita anti birokrasi yang berlibat, kita egaliter, bisa dilihat dari kedekatan antar sesama kader gitu ya. Kita tidak ada membeda-bedakan, dan barangkali semangat mudanya adalah untuk kemudian memperbaiki politik Indonesia untuk menjadi hal yang lebih baik. Banyak orang yang merasa, aduh saya tidak mau join di politik itu diberikan stigma negatif lah begitu. Tetapi sejak 2019 kita bisa lihat hasil dari pemilu yang lalu, PSI memiliki 70 lebih anggota dewan. Dan anggota dewan kami inilah yang membawa angin-angin segar bagi perpolitikan Indonesia. Karena mereka semua ini bekerja, menjalankan tugas sebagai legislator, ya seharusnya seperti apa. Mereka menjaga uang rakyat, anti pemborosan, dan sudah pasti mereka tidak korupsi sama sekali. Jadi dengan bangga saya bisa menyatakan bahwa PSI adalah satu-satunya partai yang nol korupsi sampai dengan hari ini. Oke. Bro Andi, kalau kita lihat kan milenial di Indonesia itu dalam data yang ada itu kurang lebih 54% dari total pemilih antara, artinya kalau kita lihat data statistik umur yang antara 15 sampai 35 tahun itu lebih dari 54%. Artinya yang 15 tahun ini ketika 2024 udah punya hak pilih. Di satu sisi seperti itu. Tapi di sisi lain kan kita berhadapan dengan 17 partai yang lain. Dalam suasana yang seperti sekarang ini, kalau menurut saya dan pengalaman itu sudah terjadi polarisasi menghadapi 2024. Nah, bagaimana PSI berada pada lingkungan seperti itu? Kalau kita lihat kan sekarang orang kadang-kadang mengatakan begini, Bro Andi. Kita memang menolak kekerasan, tapi mengapa keakraban warga negara kita nyaris lenyap dengan situasi perpolitikan secara nasional sekarang? Nah, bagaimana PSI masuk ke dalam fenomena seperti ini? Ya, terima kasih Bro Daeng. Jadi pertama memang yang menjadi concern PSI ini adalah kita punya sikap yang jelas dalam soal Indonesia yang lebih toleran ya. Indonesia yang beragam, Indonesia yang plural,
Indonesia yang saling menghormati satu sama lain. Itu jadi concern utama PSI. Itu sebabnya kita punya tagline itu antara lain adalah anti intoleransi ya. Jadi kita merasa bahwa salah satu tantangan terbesar bagi Indonesia saat ini adalah persoalan intoleransi. Itu harus diakui. Faktanya ada, Daeng. Jadi ini tantangan bersama ya, bukan hanya punya PSI tapi tantangan dalam kehidupan bernegara kita. Misalnya saya ambil contoh, misalnya dari sebuah survei di lembaga politik indikator misalnya, yang memperlihatkan anak-anak muda generasi Z juga punya pandangan politik yang kurang toleran. Misalnya mereka tidak setuju dengan pemimpin yang berbeda keyakinan misalnya. Itu kan salah satu hal yang paling gampang untuk menilai sikap toleran orang dalam berpolitik ya, Daeng ya. Nah itu kurang lebih 59% menyatakan tidak bersedia dipimpin oleh yang berbeda keyakinan. Ini tantangan terbesar kita. Karena bagaimanapun politik itu kan adalah kita memilih orang yang akan menjadi atau membantu kita mengelola kepentingan kita, kepentingan masyarakat. Bukan pemimpin agama, itu kan hal yang terpisah. Kita butuh orang yang kompeten, orang yang punya integritas, orang yang bersedia bekerja untuk kepentingan rakyat. Sederhana sebetulnya. Nah jangan sampai kriteria-kriteria ini ditenggelamkan atau dibuat kabur oleh isu-isu yang tidak ada kaitannya dengan politik. Termasuk soal yang terkait dengan intoleransi tadi. Ini yang membuat apa yang kita lihat sekarang ini ada semacam polarisasi. Sebetulnya sumbernya dari sana kalau dalam pandangan kami. Ini tantangan terbesar ya. Jadi ini yang kami akan coba jelaskan terus ke masyarakat bahwa sebetulnya PSI ingin ada satu cara baru dalam berpolitik, melihat politik itu sebagai satu kesempatan bagi kekuatan-kekuatan politik yang ada itu untuk bernegosiasi, memikirkan bagaimana kebijakan yang terbaik untuk masyarakat. Bukan bertengkar untuk hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan publik. Karena itu terkait dengan hal keyakinan dan lain sebagainya, itu kan keyakinan pribadi masing-masingnya. Jadi kami ingin mengembalikan itu ke dalam politik. Jadi politik ini agar diisi dengan gagasan. Misalnya bagaimana caranya pengentasan kemiskinan di Sulawesi Selatan misalnya. Jangan sampai nanti kita bicaranya tentang hal-hal di luar itu. Yang rugi adalah publik ketika politik hanya diisi oleh pertengkaran yang tidak penting tadi. Yang akan rugi itu adalah masyarakat, karena mereka tidak dapat kesempatan untuk mendapatkan pencerahan. Para politisi tidak akan bisa mengartikulasikan kepentingan pemilih mereka, karena sibuk bertengkar pada hal yang tidak substansial tadi. Sebetulnya yang kita pikirkan atau yang kita butuhkan adalah politisi yang memikirkan bagaimana supaya anak-anak muda ini dapat pekerjaan setelah lulus SMA. Setelah lulus kuliah, bisa kuliah nggak mereka? Bisa nggak, mampu nggak mereka masuk ke perguruan tinggi? Mungkin karena ada soal biaya dan lain sebagainya. Harusnya politik itu bicara pada aspek-aspek substansial semacam ini. Jadi ini yang kita menjadi concern PSI, dan saya pikir ini yang juga membuat kita berbeda dengan partai-partai lainnya. Jadi sekali lagi kalau mau melihat kurang lebih kayak apa sih PSI ini kalau nanti menang gitu ya, ya mungkin bayangkan saja ada sekelompok anak muda tiba-tiba masuk ke Senayan dan kemudian akan bikin banyak sekali perubahan. Perubahan dalam artian ngejagain uang masyarakat, uang pajak kita semua, Bro Daeng. Supaya nggak diboros-boroskan, kebijakannya benar, pro dengan anak muda, gitu. Itu yang menjadi concern PSI. Dan kami berharap ide kami ini bisa diterima oleh masyarakat, diterima oleh publik yang lebih luas, terutama dari kalangan anak muda yang disebut oleh Bro Daeng tadi akan mengisi hampir 60% pemilih di 2024. Jadi 2024 nanti ini yang akan menentukan arahnya memang anak muda. Semoga PSI, ide-ide kami ini bisa diterima oleh publik, terutama anak-anak muda di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan, Daeng. Oke, Sis Dea, momentum politik itu kan selalu ada dua. Yang pertama, momentum itu adalah gagasan. Bagaimana membuat narasi yang bagus dalam gagasan-gagasan itu. Momentum yang kedua, bagaimana memenangkan. Persoalannya kemudian karena politik itu milik publik, ya kan? Publiklah yang memberikan merasa keterwakilan dia berikan kepada partai politik. Nah, tapi yang dikatakan oleh Bro Andi tadi, kalau kita lihat dalam suatu konsep, menurut saya bagus sekali seperti itu. Yang menjadi hal kemudian bagaimana gagasan itu dinarasikan oleh PSI untuk sampai ke bawah. Itu yang persoalan. Bagaimana menurut? Ya,
tadi memang suatu tantangan tersendiri ya, tetapi kita jauh lebih yakin saat ini. Kenapa? Ketika 2019 yang lalu kami belum punya role model. Ketika orang datang ke bilik pemilihan, kemudian dia mencoblos PSI, dia belum dapat gambaran. Lalu memangnya kalau mencoblos PSI apa yang mereka dapatkan gitu. Nah, sesuatu hal yang sangat berbeda di pemilu 2024 karena sekarang angan-angan tadi bahwa PSI bisa menghasilkan sesuatu yang berbeda sudah banyak contohnya, sudah banyak role modelnya. 72 orang tadi anggota dewan kita yang sudah terpilih sejak pemilu 2019 semuanya memberikan sesuatu yang berbeda. Jadi orang sekarang tidak lagi bertanya-tanya kalau saya pilih PSI kemudian apa yang saya dapat. Barangkali contohnya di DKI Jakarta sudah jelas lah. Suatu hal yang fenomenal, pengadaan lem Aibon misalnya yang nilainya fantastis, itu sudah tidak bisa terjadi lagi. Karena begitu anggaran seperti itu lolos pada saat itu, sekarang sistemnya jauh lebih baik. Sekarang dengan suatu perbaikan sistem sehingga hal-hal yang tidak mungkin itu sudah disaring terlebih dahulu sebelum diadakan di Dewan. Jadi memang tidak lagi kita bicara angan-angan, tidak lagi kita bicara suatu narasi yang tidak ada wujudnya begitu, tetapi sekarang itulah yang dikerjakan anggota Dewan kita. Kemudian untuk menyebarkannya ke bawah sekarang harusnya dan saya rasakan juga jauh lebih mudah karena tentu dulu kita partai baru, belum terlalu banyak orang yang bergabung dengan kita. Saya boleh katakan bahwa suatu mungkin blessing in disguise juga gitu ya, ketika kita di 2024 untuk mendapatkan tiket pemilu harus dengan harga yang sangat mahal, di mana kami partai-partai yang belum lolos parlemen kemarin harus melalui verifikasi. Di proses verifikasi kami digembleng habis-habisan, kami harus merekrut 1 per 1.000 anggota di setiap daerah, bayangkan kalikan 517 kabupaten kota begitu ya. Tetapi hikmahnya adalah kemudian kami tahu persis daerah-daerah kami yang mana yang sudah sangat kuat, yang mana yang perlu harus kami bina lagi. Dan akhirnya syukur alhamdulillah kami melewati proses verifikasi dengan mendapatkan jutaan anggota. Sehingga sekarang proses verifikasi tersebut kita sudah bisa melihat buah manisnya, kita punya banyak sekali orang yang semakin tersebar di beberapa negara daerah-daerah tersebut gitu. Begitu juga Sulawesi Selatan gitu ya yang lolos sebagai peserta verifikasi ketika kemarin kita lolos dengan kemudian mendapatkan nomor 15 tersebut. Oke, ini Bro Sis Keke di Sulawesi Selatan. Menurut Anda narasi apa sebetulnya untuk PSI yang bisa lebih bisa lebih gampang diterima oleh masyarakat Sulawesi Selatan kalau kita lihat perkembangan karena saya kemarin dalam pengarahan saya di PSI memberikan suatu gambaran apa yang harus kita sampaikan kepada masyarakat seperti idenya Sis Dea dan Bro Andi bahwa partai ini tidak akan ada lagi ini, tidak akan ada lagi itu. Gitu. Tentu akan muncul dari masyarakat, apa ya bisa, gitu kan? Kalau menurut saya mungkin kita harus melihat kepada kebiasaan yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya seperti tadi yang saya sudah sampaikan bahwa mungkin kita harus tingkatkan sirina pace kita itu karena ini terkait dengan apa yang anti korupsi kita itu, kan itu sangat-sangat terkait ya, dan anak-anak muda itu harus kita gembleng dan juga kita berikan pandangan-pandangan karena kalau saya melihat sekarang itu anak-anak muda juga kan terlalu banyak mungkin bermain media sosial dan juga bermain gadget ya, sehingga mungkin dia lupa adat-adat budaya yang selama ini ada di Sulawesi Selatan dan tentunya itu yang bisa kita berikan kepada pemilih-pemilih muda ini bahwa PSI hadir di Sulawesi Selatan itu adalah bagaimana kita bisa memberikan sesuatu pandangan yang artinya semua bisa memilih untuk PSI ke depan dengan memberikan kekuatan yang akan melahirkan generasi-generasi muda yang lebih baik nanti ke depan. Ya. Bro Andi, saya baru baca hasil survei bahwa situasi perpolitikan itu berbeda sekali ketika 2014, 2019 menuju 2019-2024 karena digitalisasi begitu berkembang, ya kan? Kemarin kita baru berhadapan dengan pandemi yang cukup besar pengaruhnya terhadap perkembangan itu sehingga
dalam beberapa penelitian di studi saya di tempat kami selalu mengadakan penelitian, ternyata ada dua kelompok lama sama kelompok baru. Kelompok lama ini kalau kita lihat di media sosial, subscribernya jauh ketinggalan dengan kelompok baru yang ada anak muda yang main di Instagram, yang main di Facebook, yang main di TikTok, semua ketimbang berita-berita politik yang menurut mereka tidak masuk di akal, persoalan pilpres, entah bagaimana, ya kan ada kadrung, ada cebong, macam-macam lah. Dan kalau kita lihat dia punya subscribe jauh ketinggalan dengan kelompok milenial yang luar biasa dengan distrap yang luar biasa karena digital ini. Nah, bagaimana PSI masuk dalam suasana yang seperti ini? Ya. Terima kasih Bro Daeng. Pertama, kalau soal media sosial kita bisa cukup percaya diri ya, klaim bahwa PSI ini cukup baik lah, bahkan bisa dibilang memimpin lah dalam performa digital kita ya. Nah, memang tantangannya adalah bagaimana kita bisa menjelaskan politik yang tadi konseptual tadi, yang rumit tadi, mungkin ya bagi beberapa orang itu menjadi lebih bisa difahami oleh masyarakat, terutama anak muda. Lebih fun, lebih menyenangkan gitu ya. Itu yang menjadi tantangan. Sebetulnya itu bisa, kalau kita lihat contoh terakhir, paling tidak dalam pemilihan umum di Malaysia misalnya. Pak Anwar Ibrahim itu menang karena TikTok. Karena TikTok. Jadi TikTok itu kalau dari hasil studi itu membuat para pemilih muda yang tadinya nggak mau ke kotak suara. Di Malaysia juga ada polarisasi, Bro Daeng. Ada polarisasi. Nah, tantangannya adalah bagaimana menggunakan media sosial baru ini, terutama TikTok yang jadi game changer sekarang ini, untuk mendorong orang yang memang sudah punya pilihan, terutama pemilih PSI dalam konteks ini, ke kotak suara pada tanggal 14 Februari 2024. Kebanyakan problemnya adalah anak muda ini, mereka mungkin suka dengan kita, mereka mendukung kita di PSI, tapi ketika hari H pada tanggal 14 Februari, nanti ya mungkin karena malamnya bergadang, namanya anak muda ya, atau malas ke kotak suara. Apalagi Valentine. Nah ini, apalagi Valentine. Nah kita harus membuat bagaimana caranya agar 14 Februari itu menjadi sebuah perayaan untuk anak muda 2024. Sesuatu yang menyenangkan. Ke kotak suara itu sesuatu yang keren. Mereka akan bangun pagi, yang Islam mungkin sholat subuh dulu, mandi, pakai baju paling keren, ke kotak suara, nyoblos, selfie, bikin video TikTok. Saya membayangkan bahwa itu yang akan yang akan membuat pemilu ini menjadi sesuatu yang menarik buat anak muda. Karena kalau tidak, mereka akan merasa itu bukan bagian dari mereka. Karena kan bagaimanapun juga nggak banyak, artinya orang itu kan menjadi sinis terhadap politik karena selama ini merasa ada pemilu tiap 5 tahun, tapi kok saya nggak merasa terwakili. Dan orang-orang yang terpilih ini terus-menerus mengecewakan, ditangkap KPK, nggak mendengarkan suara mereka. Nah ini harus diubah. Kita ingin mengubah itu. Pertama adalah dengan cara model tadi, contoh, kita memperlihatkan apa yang ketika PSI duduk menjadi anggota Dewan, kita amanah terhadap apa yang menjadi keinginan konstituen kita, mendengarkan mereka. Dan yang kedua, kita ingin membranding politik itu menjadi sesuatu yang menyenangkan, yang fun, yang keren buat anak muda. Itu penting buat anak-anak muda, supaya mereka itu mau ke kotak suara. Karena ini adalah masa depan mereka. Pemilu itu adalah cara atau satu metode setiap 5 tahun itu bagi orang itu untuk memastikan bahwa apa yang mereka inginkan itu akan bisa deliver atau tercapai selama 5 tahun ke depan. Jadi sekali lagi ini pesan-pesan ini yang akan kami sampaikan ke anak muda bahwa masa depan itu punya kalian. Pemilu itu penting. Ya politik mungkin mengecewakan selama ini, tapi nggak boleh patah harapan karena ada selalu harapan. PSI adalah harapan baru karena kita menjalankan politik dengan cara-cara yang baru, beda dengan cara-cara sebelumnya. Kita berharap mereka dengan cara itu akan ke kotak suara, mencoblos PSI. Sis Dea, kalau kita lihat data sekarang kan, saya selalu kalau memberikan satu gambaran, kita punya bonus demografi itu, karena itu dibentuk oleh pemerintahan kira-kira 30-40 tahun yang lalu. Kita bisa bayangkan seandainya di zaman Orde Baru tidak ada SD Impres misalnya, tidak ada puskesmas, kita tidak bayangkan setelah 30-40 tahun sekarang ini, bangsa ini nggak tahu bagaimana. Tetapi kan dari satu sisi bonus demokrasi itu menggembirakan, tapi dari satu sisi lain kita tidak seperti itu, terutama di
para milenial ini seperti yang dikatakan Bro Andi, menurut saya bagus sekali. Tapi itu kan bukan sesuatu yang membalikkan tangan, menyampaikan kepada mereka bahwa politik itu adalah fun, politik itu adalah begini, politik itu begini. Gitu. Kalau menurut saya, apa platform PSI itu dalam konteks yang lebih banyak dipikirkan orang? Bagaimana platform PSI terhadap gender? Bagaimana platform PSI itu terhadap environmental? Karena sekarang mungkin milenial di Indonesia aja yang belum konsen dengan environmental. Kalau kita ke Korea, kita ke Jepang, ayo environmental friend. Kalau tidak, jauh-jauh deh kita ini. Dan ini yang perlu disampaikan kepada masyarakat, betapa pentingnya misalnya gender, kita tidak persoalkan lagi laki perempuan. Bagaimana patriarki itu kita kehilangkan, bagaimana stereotip itu kita tidak ada, kemudian bagaimana PSI melihat lingkungan. Yes, sepakat sekali, saya sepakat sekali. Barangkali mungkin sekarang perlu ditengok nih teman-teman semuanya, coba cek-cek mulai psi.id gitu ya, sosial media kita, YouTube kita semuanya. Kita sudah semakin banyak memberikan ruangan untuk itu. Jadi jubir-jubir kita tidak hanya fokus pada pilar misalnya ekonomi dan kesehatan saja, tapi sudah mulai banyak sekali bicara tentang environmental, kemudian bicara tentang misalnya ya anti kekerasan yang berbasis gender misalnya. Karena kekerasan kita ketahui bukan hanya perempuan dan anak aja victimnya sekarang, laki-laki pun banyak mengalami hal demikian gitu. Nah, hal-hal seperti itu sudah menjadi isu yang cukup sering kami angkat sekarang. Silahkan ditengok di sosial media kami, di dalam semua link kami, bahwa kita sudah ada juru bicara khusus yang memang assigned untuk bicara mengenai hal tersebut. Dan kalau tadi ditanya soal narasi gitu ya, sebetulnya ini too early to tell atau enggak gitu ya. Tetapi PSI punya dua hal yang kami perjuangkan nantinya, bahwa PSI menang, maka kuliah gratis. Yang kedua, PSI menang, BPJS gratis. Dan kedua hal tersebut bukan hanya bentuknya slogan begitu ya. Kita sudah hitung secara teknokratis, kita sudah cara hitung bagaimana menghasilkan uangnya. Kan orang pasti tanya, mau kuliah gratis terus gimana? Emangnya negara afford nggak untuk bayar? Mampu nggak negara untuk menyediakannya? Dan ternyata kita sudah buat perhitungannya, betul, negara bisa menyediakan. Jadi ini adalah bagaimana memanage sesuatu, bagaimana kemudian uang negara yang sudah kita punya ini bisa kita deliver langsung gitu ya. Masyarakat bisa merasakan manfaatnya. Kalau PSI menang, maka kuliah akan gratis. PSI menang sejak lahir sampai dia meninggal tercover oleh BPJS. Sehingga orang tidak lagi memikirkan basic needs gitu. Kebutuhan kesehatan dan kemudian pendidikan sudah bisa tercover. Iya. Bro Andi, kalau kita lihat apa yang dikatakan Sis-Dia tadi kan menarik sekali. Tapi kan kalau kita lihat struktur perpolitikan di negara kita kan eksekutif, legislatif, ya kan seperti itu. Jadi ada fungsi. Selama ini kan bisa-bisa aja PSI berbicara soal itu. Tapi di sisi lain, misalnya di soal eksekutifnya yang melalui proses pilkada, pemilihan itu kan ada visi misi, ada RPJM, kemudian dibahas di DPR seperti itu. Dan ini juga tidak mudah karena memang kualitas legislator kita memang tidak kuat sama sekali. Saya yakin bahwa dari 575 anggota DPR RI, ya paling banyak lah 12% yang paham dia sebagai legislator. 12 ya, berdaing ya. Saya berani mengatakan tidak lebih dari itu. Kenapa? Karena proses rekrutmen pada pencalekan memang tidak maksimal. Nah, sekarang kan kita disodorkan pertanyaan, Bro Andi. Ya kan, kita mau cuma cari kursi atau mau cari kualitas. Iya kan? Sama dengan di Sulawesi Selatan. Anggota DPR Sulawesi Selatan itu 85. Iya kan? Yang tahu fungsi dia sebagai legislator itu paling banyak 12 orang. Betul. Selebihnya anak ini yang ikut, yang sidang tanda tangan pulang. Dan saya yakin juga di DPR RI seperti itu.
Nggak banyak, boleh ya dari 575 mungkin kita bisa lihat di media sosial, di media mainstream yang ada, yang muncul paling itu juga tuh, yang di LC ini juga, yang lain mana dong, nggak ada. Menurut Anda bagaimana meng-create ini untuk menjadi lebih baik? Ini justru relevansi dari PSI, Bro Daeng. Jadi pertama gini, kalau saya percaya bahwa kualitas itu akan diterima oleh publik, itu sudah terbukti berkali-kali ya. Misalnya dalam pemilihan presiden misalnya, masyarakat Indonesia sudah relatif bisa mengambil keputusan terbaik dalam memilih seorang calon presiden. Dalam beberapa pilkada juga demikian. Nah, masalahnya memang di partai politik, Bro Daeng. Jadi ini adalah persoalan kesempatan. Partai-partai establis yang ada di Senayan ini mungkin terlalu mahal untuk masuk ke sana. Yeah. Ini bukan rahasia umum bahwa mau jadi caleg itu harus bayar atau mengeluarkan dana yang begitu besar. Ini membuat orang-orang yang punya kualitas, orang-orang yang punya akar di bawah ini tidak punya kesempatan. Nah, ide dasar dari PS ini adalah sebuah kendaraan bagi orang-orang tadi. Orang-orang yang punya integritas, orang-orang yang punya kualitas, orang-orang yang dekat dengan rakyat, tapi tidak mendapatkan kesempatan di partai-partai yang sudah besar mungkin ya. Nah ini PSI, partai-partai di parlemen maksudnya. PSI membuka kesempatan kepada mereka, ayo pakai aja, ini kendaraan kita bersama. Ini kendaraan kita bersama. Kita tahu bahwa kalian ini bagus, kalian ini dekat dengan masyarakat, punya akar, punya komitmen yang sama, visi yang sama, ya udah, pakai saja kendaraan PSI. Itu yang menyebabkan kita ini menjadi tingkat lokal, Bro. Karena apa? Karena mereka merasa bahwa ya ini ada satu kesempatan yang lebih terbuka, ini partainya lebih terbuka gitu. Bukan hanya dikuasai oleh elit tertentu yang kemudian mengatur-atur semua susunan calegnya sesuai dengan keinginan mereka. Enggak, tapi kalau ini kita membuka diri. Ada tokoh lokal yang kuat, yang bagus, punya komitmen, kita ajak bergabung. Ayo ini partai kita. Kita ingin Indonesia yang lebih baik, kita ingin politik yang lebih baik. Sekali lagi memang tantangan terbesarnya dalam pilkada, dalam pemilihan presiden itu kita sudah dapat beberapa kali pemimpin yang baik, tapi parlemennya belum. Nah inilah gunanya PSI, Bro Daeng. Jadi kita berharap bahwa apa yang kami kerjakan ini akan diterima oleh masyarakat sehingga mereka akan memberi kesempatan kepada PSI untuk duduk di Senayan. Supaya kita dapat partnernya seimbang lah. Ada eksekutif yang baik ya harus diimbangi oleh legislatif yang baik juga. Biar sama kencengnya. Jangan sampai dapat eksekutif baik diganggu oleh legislatif yang minta. Itu kan sayang. Atau kalau misalnya suatu saat kita kebetulan dapat eksekutif yang nggak begitu baik karena satu dan lain hal, minimal kita ada yang ngejagain di parlemen. Itu fungsi dari partai politik yang selama ini masih belum berjalan dan kami berharap apa yang kami lakukan ini juga akan diterima oleh masyarakat. Baik, makasih Bro Andi, Sis Dea, Sis Keke. Terima kasih, Bro Daeng. Cukup bagus, nanti kita akan Waktunya yang atur lagi. Kalau bisa nanti teman-teman dari DPW kita ajak berdiskusi di tempat ini. Tapi sebelum kita akhiri, apa pesan yang mau disampaikan oleh Sis Dea kepada masyarakat Sulawesi Selatan? Dan apa yang mau disampaikan oleh Bang Andi untuk generasi muda di Sulawesi Selatan? Teman-teman, Sulawesi Selatan khususnya, kita tidak boleh berpangku tangan, kita tidak boleh diam saja gitu ya. Kita melihat bahwa politik ini menjadi sesuatu hal yang, saya tidak mau deh ikut-ikut politik begitu ya. Karena kita ketahui bersama, semua hal di kehidupan kita related to politik. Semua aturan, semua hal yang kita jalani diputuskan oleh legislator yang mana adalah hasil dari komunikasi politik. Sehingga kita semua harus terlibat di politik. Kalau kita tidak mau menjadi legislator, katakan demikian, pastikan tapi bahwa Anda menggunakan suara Anda karena kita bertanggung jawab terhadap Indonesia. Kedepannya akan kita bawa kemana. Sehingga gunakan hak pilih Anda pada 14 Februari 2024. Thank you. Bro Andi. Ya, Sulawesi Selatan ini sangat penting. Ini adalah benteng Indonesia di bagian timur. Ya. Jadi kita berharap bahwa atau kita melihat selama ini juga bahwa masyarakat Sulawesi Selatan ini politiknya ini politik akal sehat. Kita berharap akan lahir tokoh-tokoh sekaliber Pak Habibie berikutnya dari Sulawesi Selatan, tokoh-tokoh politik yang brilian, yang punya komitmen terhadap Indonesia yang begitu besar. Jangan disia-siakan, jaga Sulawesi Selatan, jaga politiknya tetap masuk akal, tetap rasional, supaya
ini adalah bagian dari upaya kita menjaga Indonesia. Sekali lagi, Sulawesi Selatan adalah benteng Indonesia di bagian timur. Ini adalah tempat akar politik akar sehat di Indonesia bagian timur, dan semoga anak-anak mudanya bisa sama-sama menjaga itu semua. Sis Kekek, Terima kasih Bro Andi. untuk Untuk Bro Daeng dan Bro Daeng dan apakah kalau perempuan? seluruhnya ya. Sis. Sis. Ya, sis. Saya juga Daeng, takut Daeng ya, jadi sis Daeng. Ya, jadi anak-anak muda yang ada di Sulawesi Selatan, sebagai orang Sulawesi Selatan, saya tentunya sangat berharap kepada generasi muda yang ada di Sulawesi Selatan agar bisa lebih peduli kepada Indonesia, dan juga mari menjaga NKRI, karena tentunya dengan generasi-generasi yang lebih baik ke depan, dan tentunya akan menjadi calon-calon anggota dewan misalnya, harus lebih peduli dan melihat ke bawah, down to earth, untuk melihat semua situasi di daerah kita, karena masih banyak yang perlu kita kerjakan di Sulawesi Selatan ini, karena masih banyak orang yang ada di atas di legislatif tapi tidak bekerja dengan baik. Tentunya dengan harapan kepada para generasi muda yang akan masuk kepada, khususnya masuk sebagai kader PSI, tentunya kami berharap ke depannya akan lebih baik di Sulawesi Selatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Sis Dea, Bro Andi, Sis Keke. Terima kasih, Bro Acara Daeng. kita dalam Jejak Politik sore ini, kita jumpa di kesempatan yang lain bersama dengan para fungsionaris PSI di Sulawesi Selatan. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.